ada yang memimpin masyarakat ini disebut apa? Di sini ada lembaga adat. Lembaga adat. Itu lembaga adat itu ada Jadi 3. ada kepala adat. Ada ketua adat. Ketua adat ya. Lembaga adat itu yang pertama kuncen Pak. Kuncen. Yang kedua lebe. Yang ketiga punduh. Yang paling tinggi kuncen. Kuncen. Kuncen adanya di mana? Di sini. Di sini. Ya. Itu dipilih? Enggak. Yang 3 ini enggak dipilih. Itu turun temurun Pak. Turun temurun. Masalah adat kan tidak jabatannya bukan jabatan politik Jadi Pak. kuncen tidak dipilih. Tidak seperti dipilih. kayak kerajaan. Ya, gitu nah itu. Terus habis kuncen? Lebe. Lebe itu juga tidak dipilih. Tidak. Itu dari mana lebe? Itu dari keturunan lebe juga. Turunannya juga. Yang ketiga? Yang ketiga punduh. 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 Nah, bisa dijelasin nggak Pak dari ketiga mereka ini fungsinya apa aja nih? Kalau iya. kuncen Kalau sebagai kuncen apa, fungsi sebagai lebe apa? sebagai apa, punduh sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Suma Arafat, yaitu kami berada di sebuah perkampungan di daerah Tasik Malaya, Jawa Barat, yaitu perkampungan desa adat ya, desa adat Kampung Naga. Oke, baik. Bersama kami adalah kakak narasumber. Jayat Bapak bisa juga. namanya Pak Sarya. Pak Sarya. Iya. Dan alhamdulillah kami didampingi juga dengan Bunda kami tercinta Saya Bu Hajah. Mala Suliati. Oke, dan bersama kami nanti kita akan mengetahui tentang bagaimana keberadaan Kampung Naga yang berada di Tasik Malaya, Jawa Barat. Baik, ada satu hal yang mungkin kita akan tanyakan kepada Pak Sarya. Iya. Apa saja Pak nanti yang akan kita lihat tentang keberadaan Kampung Naga ini Pak? Ya, baik Pak. Tentang Kampung Naga Mas, yang bisa lihat Pak, cuman pertama ini kan kampung adat Pak, adat dan budaya. Jadi paling yang pertama itu rumah tradisional atau rumah Kampung Naga yang ada di Kampung Naga itu rumah panggung Pak. Nah itu seperti itu ya. Oke. Dan seterusnya di Kampung Naga itu sangat tradisional sekali Tradisional Pak. sekali ya. Memang tidak masuk listrik atau tidak ya. Kalau untuk penerangan itu cuma pakai lampu tempel Pak seperti Jadi itu. menjalankan Jadi kegiatan. budaya yang nanti akan kita lihat di Kampung Naga ini betul-betul menjaga kelestarian, kehidupan masyarakat Sunda yang betul-betul kita bisa menjadi satu contoh dan keteladanan. Di sini nanti kita tidak melihat adanya listrik, hanya melihat kondisi yang mungkin betul-betul alami. Kita melihat tradisionalnya itu seperti apa, kita sama-sama ke sana ya Pak ya. Satu lagi mungkin mereka masih memegang adat ya, adat dan budaya Bu. Adat istiadat Ya, budayanya ya. masih mereka pertahankan. Ya. Betul. Baik Pak, kita ke arah Kampung Naga. Boleh. Ya. Ayo. Dapat kita ketahui bahwa ini kami akan memasuki Kampung Naga yang mungkin merupakan ikon yang sangat viral dan dapat kita akan lihat bersama. Kita akan memasuki Kampung Naga, perkampungan mereka dengan menuruni tangga ya, Iya. Pak ya. Tangga cukup Tangga 400 anak tangga 444 Pak. 444 anak tangga ya. Berarti lokasi mereka ada di bawah. Di bawah ya? Bu, ya. Berada di bawah ya. Berarti kita di sini berada di atas ya Pak ya? Ya, ini kan baru area parkir Pak. Oh, Masuk ini Kampung area Naga. parkir. Kampung Naganya di bawah Pak. Oke. Ya. Pemirsa, dapat kita lihat di sini panorama yang mungkin Nah, itu panorama. sangat mempesona. Kondisi yang ada di sini, ada satu pegunungan yang mungkin agak jurasa. Ini pegunungan apa ini? Ada kelihatan dari sini Pak? Sebetulnya Pak, kalau ke arah sana itu Gunung Cikuray Pak. Cikuray dan sebelah sananya Gunung Galunggung. Galunggung antara Galunggung dan Cikuray Bu. Boleh dikatakan mereka tinggal berada di kaki gunung ya? Ya, di lembah, di lembah ya, di lembah. Ya. Bahasa Sundanya apa? Apa kalau di bawah itu? Di Logak. Di logat. Di Logak, di Nalogak Bu. Ini anak tangga kurang lebih ada 444 ya. Ya, Baik. sip. Ini Akan berarti kita tangga kesana. pertama ya, Ya, Pak ya? mulai ini. Tangga Ya, pertama mulai kita akan injak Ya. sampai nanti 444. anak tangga. Masuklah kita ke kampungan
Naga, Kampung Naga. Ya. Baik, ayo kita lihat di Yuk. sana. Baik, Oke, nih tangga ya Pak ya. Ya, Ini ini tangga. mulai tangga ya. pertama Kita akan turun. ya, sampai turun ke bawah ya, Ya. Pak. Bawah. Ya, kurang lebih 444 anak Anak tangga, tangga, ya. sampailah kita baru ke Kampung Ke Naga. Kampung Naga ya. Oke, baik. Memang kita harus hati. Ini Pak, mulainya dibikin anak tangga ini sebetulnya ya sebelum kayak gini ini permanen ya. Sebelum permanen ini pakai anak tangga itu tanah Pak. Iya. Nah mulai dibikin anak tangga ini mulai permanen Pak ya. Ya. Ini tahun 87 Pak, 1987. 1987. Iya. Awalnya 1987. 87. Sebelumnya ini tidak dibuat seperti ini ya, Pak? Tidak, jadi dibuatnya tangga tanah, Alam alam. ya, alam ya. Nah, karena licin ya itu masalahnya, karena banyak tamu dari mulai tahun 87 terutama mulai banyaknya bule ke sini ya, orang Belanda itu tahun 87. Nah baru dibikin anak tangga Anak ini. tangga. Dan ini kita sudah masuk perkampungan belum? Belum. Belum. Oh, ini masih Ini suasana luar ya? Masih ini luar ya? sudah permanen Pak. Hmm, Ya, ini kalau sudah di bawah kan permanen. masih tradisional ya. Oke. Ini belum masuk Baik, perkampungan. kita baru di awal dan kita akan melihat yang sebenarnya Kampung Naga. Ini baru awal ya. Yuk kita ke Di bawah. atas ini. Ya. Pak. Dari awal sana, Pak, Ya. sampai ke betul-betul perkampungan Naga, suasananya masih seperti ini. Dan ini disebut apa nih Pak, rumah-rumah ini? Kalau ini bukan masuk dalam kelompok perumahan Kampung Naga. Ya. Ini Pak yang ada di luar Kampung Naga ya. Ini dinamakan Sanaga Pak. Sanaga. Sanaga. Masalahnya Bu, ini yang tinggal di sini Pak, ini orang Kampung Naga juga. Cuman di Kampung Naga itu terbatas dengan lokasi atau area buat pemukiman. Oke. Nah terpaksa kalau misalkan karena udah penuh ya Pak. Kalau misalkan anak-anak menikah itu rata-rata dia keluar. Nah balik lagi setelah orang tuanya meninggal. Nah itu masalahnya tidak ada tempat lagi buat pemukiman. Berarti tidak Ya. diperluas ya Ya, area tinggal ya. mereka ya. Kan kalau di adat Bu ada istilahnya pamali Bu. Oh, Jadi pamali itu udah tidak ada tawar menawar. Boleh Gitu. dikatakan bahwa ini baru pra ya. Ya. Pra, jadi rumah-rumahnya seperti ini pemirsa. Kita melihat kondisinya ya, masih dalam kondisi yang agak sedikit modern karena atapnya ya, saja masih genteng Genteng, biasa ya, ya, Pak ya, ya. ya. Oke. Salah satunya apa yang mungkin dapat kita lihat ini adalah kerajinan dari masyarakat Kampung Naga yang berada di luar ya. yang Ya. ada di luar, dan mungkin juga ini merupakan hal yang memang sedikit agak baik. Mengapa? Karena apa yang dibuat ini menunjukkan suatu budaya yang tinggi. Iya betul. Nah, Seni ada unsur seninya bagus ya Pak ya. Membuat bangku, kemudian meja yang terbuat dari kayu. Sumber kayunya dari mana nih Pak? Dari sini Bu, dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri yang mereka hasilkan kemudian dijadikan semacam furniture ya, yaitu meja dan bangku. Jadi Cukup adatnya budayanya sudah cukup baik, sudah cukup tinggi. Memang hal yang berkaitan dengan adat tradisional itu yang membuat kita merasa bangga. Adat tradisionalnya itu betul-betul dipertahankan budaya Sundanya. Mari kita sama-sama lihat. Bisa disaksikan di belakang kami yaitu adalah pemandangan yang begitu indah, asri, udara yang segar, sangat sehat sekali untuk kita bisa menghirupnya karena masih cukup alami, natural sekali. Gimana? Alam yang begitu Ya, indah, alamnya indah. mencerminkan bahwa memang suasananya betul-betul dapat
membuat suasana menjadi bahagia. Bahagia dengan Sekaligus juga suasana seperti alam. apa Pak alam ini mungkin Bapak bisa sampaikan? Ya, alam Oh, ini sebenarnya di sini kan tidak dibuat-buat, ini seadanya, jadi tidak diada-adakan, tapi seadanya kayak gini gitu. Memang Jadi alamnya yang memang asli alamnya ya. asli gitu. Itu membuat kita sehat ya, Ya, Pak ya? ya, Ah, ya. betul. Pemirsa bisa lihat nanti daerah perkampungan naga ada di bawah. Jadi di bawah kaki gunung Galunggung, Pak. Galunggung. Ya. di kaki Gunung Galunggung Ya. pemirsa. Oke. Begitu panorama yang indah, Indah, membuat suasana menyejukkan, betul-betul tenang tenang, Ya. dan betul-betul membuat udara yang segar dan menyehatkan. ya, menyehatkan. Yuk kita Ayo, sama-sama kita lanjutkan. perjalanan. Oke, kami masih menuruni tangga ya, Pak ya? Iya, masih Di bawah ini, Masya Allah. masih banyak nih tangannya. Masih cukup banyak, baru Iya, sampai lumayan. pertengahan ya Pak ya. Ya, Belum ya? belum. belum Nanti sampai sana Pak, pertengahan. di tikungan itu yang pertengahannya. Jadi memang Allah, Iya. agak curam. biasa. Inilah keunikan dari Kampung Naga. Iya, oke. Darahnya curam di bawah kaki Gunung Galunggung Galunggung. dan sekaligus memang ini suasana yang sangat menyenangkan. Makanya kita coba melihat kondisi yang betul-betul yang sebenarnya bagaimana masyarakat kita sudah memasuki area yang kita akan tunggu-tunggu, yaitu perkampungan naga yang berada di Tasikmalaya. Masih bersama juru pemandu kita Pak Tarya, Ya. Pak Sarya, ya, dan kami masih bersama dengan Bu Hajah, dan kita melihat kondisi yang bagus ya Pak. Ini betul Ya, namanya ya, Kampung Naga. ya, betul. Ya, Betul, ya? Kampung Naga ya. Mulai, sebentar lagi ya, Pak ya? Ya, sebentar lagi mungkin setengahnya, Bu. Setengahnya ya? Setengahnya. Setengah lagi ya. Apa yang Bapak dapat ketahui tentang perkampungan naga ini? Kampung Naga ini kan kampung tradisional, Pak. Jadi yang di batas itu Kampung Naga adalah cuma bukannya bangunan atau bukannya rumah, tapi yang di batas itu lokasi, Pak. Kita lihat sana. Ya, itu. Nah, ini. Ya, lokasinya yang di batas itu 1,5 hektar atau satu setengah hektar, Pak. Hektar. Ini ada sawah-sawah ini, Pak. Ya. Apa ini sawah juga ya? Iya, sawah ini semuanya sawah, Pak. Masalahnya kan mayoritas tani, Pak. Mayoritas Ya, tani. mayoritas Dan tani. ada sungai juga. Ini sungai Ya, apa, Pak? Ini namanya, Sungai Ciwulan, Pak. Pak? Ciwulan ya. Ya, Oke. Ciwulan. Ya. Jadi ada sawah, Ya. persawahan Ya. yang asri, dia memang berundak-undak, memang daerahnya di bawah. Pak, unik ya Pak, kalau Ya. sudah dapat kita lihat. Ini pernah ada terjadi kebanjiran nggak Pak di Kampung Naga ini? Seumur saya ya, saya umur sudah 57 tahun, Pak, sampai sekarang. Itu baru satu kali saya mengalami banjir tapi nggak sampai pemukiman, Pak, cuman sampai batas kampung, Pak. Itu sampai kolam-kolam semuanya terendam, Pak. Itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, ya. 5 tahun yang Ya. lalu ya. Nah itu. Baik. Jadi memang semenjak Bapak lahir Ya. juga, dengan usia yang sekarang Ya. Bapak berapa Pak Sarya? 56, Pak. 56. Kurang lebih 56. Tapi belum terjadi Belum banjir ya. terjadi banjir, ya. Padahal ini berada di Di bawah lembah. kaki Ya. gunung, Ah, kan di lalu. bawah. Betul-betul di lembah. Dialiri sungai apa tadi, Pak? Ciwulan. Ciwulan. Ya. Tetapi tidak pernah terjadi kebanjiran. Kebanjiran. Alam betul-betul Allah menciptakan Ya. alam ini menjadi alam yang betul-betul bersahabat. Ya. Yuk kita Karena lihat. memang penduduk Kampung Naga ini mereka sangat bersahabat sekali dengan Iya, itu kan harus bersatu dengan alam gitu. dengan alam. Jadi alam, Alam pun akan ya, nah itu. memberikan satu kebaikan Iya, untuk, manusia yang Iya. menempati alam tersebut. Jadi alam itu bukan harus dirawat atau dirumat gitu ya. Jadi alam juga tidak akan ngasih bencana. Iya, betul. Yang bencana itu akhlak manusia Iya, yang berarti kurang manusianya mengelola dengan kebaikan. Ya, nah itu. Ya. Ayo kita berlanjut. Kita akan menuju ke Kampung Naga. Masih ada beberapa anak tangga yang akan kita turuni. Memungkinkan badan menjadi sehat ya Pak. Iya, alhamdulillah, Pak. Makanya masyarakat Kampung Naga itu sehat. Sehat-sehat, Karena Pak. berolahraga Ya. ya, dengan menuruni anak tangga. Jadi secara tidak langsung, Pak, olahraga tiap hari. Iya. Ya. Jadi mereka berolahraganya dengan naik turun tangga Iya. ya, Pak ya. Ya. Jadi memang betul-betul tidak ada transportasi ya Pak? Ya, tidak ada. Iya. Jangan transportasi, Pak. Jangankan transportasi, Pak. Kita jalan juga kan nanjak selalu ya Oke. curam gitulah. Kita masih menuruni tangga nih, sebentar lagi kita akan sampai di perkampungan mereka.
Ya, di sebelah kiri kita bisa lihat itu Nah, ini sungai. sungai ya. Sungai yang begitu baik dan indahnya ya. Kalau kita lihat pemandangan dan persawahan, mereka di sini sangat bersahabat sekali dengan alam. Pak Sarya, ini sungai ini digunakan untuk apa Pak oleh masyarakat Kampung Naga? Ya, sungai ini kebetulan kan di sini mayoritas tani Pak, tapi taninya itu yang diutamakan itu bertani sawah Pak, hasil padi. Jadi sungai ini digunakan untuk mengairi sawah atau mengairi pesawahan. Jadi otomatis di sananya ada saluran irigasi Pak, buat mengairi sawah atau balong gitu atau kolam gitu seperti itu Pak. Kalau kita lihat kondisinya kan ada di bawah nih Ya. sungainya. Coba kita lihat sungainya nih. Nah ini sungai ini ada di bawah. Ya, Nah pohon-pohon Mengairinya gimana? pohon-pohon padinya itu sawah-sawahnya itu ada di atas Pak. Iya. Bagaimana mereka untuk mengaliri airnya itu? oh kan sebetulnya Pak ya, ini kan irigasi ya, yang di bawah itu irigasi. Irigasi ya. Nah dari sini kurang lebih 20 km ke sana ya ke atas itu ada lagi irigasi Pak. Jadi ini yang di belakang Bapak ini air dari irigasi juga Irigasi. untuk mengairi sawah seperti ini. Jadi di atas ada saluran air Pak buat mengairi sawah. Sumbernya dari sini juga. Sungai ini sumber airnya dari mana Pak? Dari Cikuray Pak. Oh, Dari Cikuray. Tapi Ya. namanya sendiri adalah Sungai Ciwulan. Ciwulan. Cikuray ada di atas. Di ya? atas sana Cikuray. Ya. Ya. Pak. Daerah Garut Pak. Ya, Cikuray. sambil kita jalan Ya. saja. Ya. Baik pemirsa, kita sudah ada di posisi tangga bawah ya Pak ya. Iya, paling bawah Bu. Kita bisa lihat sungai yang mengalir begitu indahnya ya Opa ya. Kemudian ada irigasi di belakang kami, bisa dilihat pemirsa. Dan Bagaimana sekaligus juga memang kondisinya? tadi dikatakan bahwa kondisi alam ini begitu mempesona. Mempesona Pemirsa. sekali. Kondisi yang begitu mempesona memperlihatkan alamnya juga berbagai macam corak yang dapat kita lihat. Coba bayangkan, begitu indahnya air yang mengalir di bagian bawah bisa naik ke atas. Tadi sistem irigasinya seperti apa Ya, Pak? sistem pengairannya gimana Pak? Sini pengaliran kan di sini kebetulan ada istilah bendungan atau dam ya, irigasi buat mengairi saluran air, dan dari saluran itu diairi sama ke sawah, ke kolam seperti itu. Apa Kan dengan- ini lebih tinggi pasanannya. Ada perangkat apa berupa penyangga atau Ya, ada, mungkin Pak. aliran Ya, bambu atau peralon? bukan. Ini ada semacam tembok permanen. Ya. Ya. Nah ini salah satu dari pengunjung juga. Pengunjung yang pertama ya Ibu ya. Dari mana Ibu? Depok. Oh dari Depok. Oke. Kami dari Jakarta. Oke. Mungkin ada salah satu yang akan saya ajak bicara, boleh? Nah, boleh? Siapa Oke. yang bisa Salah satunya Ibu sini. Ibu semuanya sini. Yuk. Ibu, iya gabung. Yuk sini. Ayo Ibu sini. Salah satunya. Oke. Alam aja, alami saja ya. Ya. Saya Bu Lurah pemirsa, Madi. ini. Lurah. Oh, Bu Lurah. Baik, ini jangan ngadepin salah ke satu madep kamera. Salah satunya adalah pengunjung dari Jakarta. Kita ingin pesan-pesan setelah melihat Kampung Naga. Bagaimana? Boleh nih Bu, bagaimana Bu? Tadi kita menapaki dari tangga sampai ini ya luar biasa Masya Allah. 444 ya. 444 anak tangga ya Bu. Tangga. Terus apa saja yang Ibu sudah lihat? Kami sudah melihat kependudukan di sana, diantaranya rumah penduduk ya, ada yang Kerajinan. kerajinan, agamanya, masyarakat yang luar biasa, rukun dan damai, ramah. Ramah ya. Nah, sudah berapa lama Ibu di sini? 1 jam? Kurang lebih 1 jam. 1 jaman ya. Dari perkumpulan apa ini? Ini Bu Lurah ya. Ya, Lurah Madi, Pak. Oke, Ini baik. rombongan pengajian apa besti-bestian? Dari mana ini kalau boleh tahu ya? Dari Depok, pemirsa luar biasa. Lihat kondisi Sukma Jaya ya. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran terus kemana, Ibu Bu? Dari dan sini? suasana yang ada mungkin berbeda dengan Oh, daerah derajat. kita. Oh, balik lagi ya tuh ke sana. Kita untuk 1 jaman lah, 1 jam setengah Bu. Ya. Ya Garut. Ya. Baik, terima kasih ya Bu. Mari, ya yuk. Ya, salam. Ya, mari. Ya semuanya Ibu. Oke. Ya, mari. Kami pamit Pak. Mari. Bu.
Iya. Makasih ya, Bu. Mari Bu. Yuk, mangga Bu. Pak Lurahnya, Pak. Oh. Iya, baik. Mangga Bu. Mangga Bu. Ya, mangga. Atur nuhun Bu. Kasih ya, Pak. Ya Pak. Baik pemirsa, baru saja kita ngobrol-ngobrol dengan pengunjung yang berasal dari Depok. Kita berlanjut ya Pak. Ya. Nah, kondisi yang tadi kita bicarakan bahwa alam ini betul-betul bersahabat. Memang kita akan melihat langsung bagaimana masyarakatnya. Ya. Mungkin pemirsa penasaran seperti apa sih rumah panggung yang dekat kita lihat, dan sekaligus bagaimana aktivitas masyarakat yang berada di Kampung Iya. Naga yang terletak di Jawa Barat. Tasikmalaya, Jawa Barat. Masih bersama dengan Pak Saryan. Pak Saryan. Yuk kita sama-sama Kita ke sana. lanjutkan lagi perjalanan ya, perjalanan Ya, kita sip, ya. yang sebentar lagi kita akan Kita masih bersama dengan Pak Sarya. Suasananya agak berbeda nih pemirsa. Kalau tadi berundak-undak ya Pak, Iya, kalau sekarang kan tapi sudah mendatar dengan kerikil-kerikil batu. Iya. Nah ini menyehatkan sekali. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh saja. Tadi berkaitan dengan sistem irigasi ya Pak ya. Nah, mereka semua masyarakat di sini yaitu adalah bercocok tanam sawah ya. Sawah, ya. Menanam padi gitu. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bagian daripada sistem mata pencarian mereka ya? Iya Bu, Oke. ya. Orang sini kan mayoritas bertani Bu. Bertani. Yang diutamakan itu nanam padi buat ketahanan pangan. Jadi di sini kalau hasil tani itu nggak begitu dijual, jadi disimpan dulu di rumah ya. Ada lumbung padi ya, ada lumbung padi di tiap rumah, ada satu lumbung padi. Nah itu untuk ketahanan pangan di waktu paceklik dia itu alhamdulillah untuk warga Kampung Naga sebetulnya nggak beli beras Bu. Nah namanya juga petani ya, kalau malu kalau kita petani masih beli beras. Nah seperti itu. Beda dengan misalkan tahun penjual. berapa kali panen Pak? Di sini 1 tahun 2 kali Bu. 2 kali Pak. Ya. Menggunakan pupuk tidak mereka? Sebagian menggunakan karena nggak cukup Pak ya, nggak cukup pupuk kandang. Di sini cuma terbatas kan kandangnya. Jadi sebagian pakai pupuk kimia, urea seperti TSP dan masih boleh. Kalau yang lainnya sebagian gitu ya pakai pupuk kandang seperti itu. Terus untuk persawahannya milik pribadi atau bagaimana? Ini milik pribadi masing-masing Pak, masing-masing ya, masing-masing punya. Ya. Pak, kalau boleh tahu ada berapa sih jumlahnya nih kepala keluarga yang ada di Kampung Naga ini? Kalau masalah kakak Pak ya, kepala keluarga itu ada 101 kakak. 101 kakak. Jiwanya berapa? Jiwanya sekitar kurang lebih Pak 270-an. Oke, pemirsa, Ya. mungkin nanti kita penasaran ya. Ya. Yuk kita lihat yuk Ya. ke sana. Ya. Oke, kita sudah berada di Jalan Agak Mendatar nih ya. Ya. Sudah mendatar. Di belakang kita, belakang kami ada air terjun nih. Ya. Ya. Gimana? Kira-kira air terjun apa ini Pak? Ini namanya Pak ya, namanya Cidahu Pak. Cidahu. Ya. Ada banyak air terjun yang seperti ini. Kalau di sini cuma 2 Pak ini. Cuma 2. Ini satu yang itu. Pemirsa, ini air terjun yang berada di Kampung Naga namanya Cidahu. Ada lagi yang satu apa itu Pak yang di sana? Sama Pak, soalnya ini dekat ya. Cidahu Bagian dari juga. Cidahu juga Ya, Cukup bagian ya. unik pemirsa memang Ya. Kampung Naga ini. Pak, kita jalan kembali. Ya, ayo. Kita Sudah sambil. mendatar nih. Ya, kita sudah mendatar Ya. jalannya. Kondisinya agak sedikit. Lumayan gak capek Bu ya. Persawahan di Kampung Naga ini sudah kita nampak langsung. Pemirsa kita lihat masih agak berjalan. Kita masih bersama dengan narasumber Pak Sarya. Pak, ini kita kan sudah lihat kondisi yang ada di sini Pak. Mungkin Ya. Bapak bisa menjelaskan kondisi alam yang ada di sini. Ya. Ini sudah persawahan. Ya. Hari ini atau saat ini belum ada panen Pak? Belum, ini habis panen Pak. Oh, ini habis habis panen. panen, Jadi ya. di sini kalau musim panen itu Pak, tanah itu kan 1 tahun kan 2 kali Pak panen. Jadi ada waktu atau ada buat. Jadi di sini begitu langsung panen nggak begitu dicangkul lagi Pak atau dipelihara lagi. Ada jeda gitu ada ya? jeda gitu ya. Nah Ada itu Bu, jeda. ada jeda sekitar 2 bulan Pak. 2 bulan jedanya ya? Masalahnya kan harus tumbuh itu yang namanya turiang atau Turiang sirup. itu apa, Pak? Turiang itu habis ngarit pare ya, habis disabit itu tumbuh lagi seperti itu ya. Jadi di sini saling berbagi Pak.
maksudnya saling berbagi dengan hama seperti tikus itu bagian tikus, bagian burung seperti itu. Jadi kita juga saling berbagi makanan gitu Pak. Iya, betul. Nah Karena itu dia juga makhluk, ya makhluk tuh. apa artinya ya Makhluk juga. makhluk hidup Iya. juga ya. Jadi perlu Iya. kita nggak usah dibasmi gitu Bu. Iya, Jadi Ini cukup kita menarik juga, cukup pemirsa, dikasih makan. Nah, itu. Seperti ini ada pembagian rezeki Iya, yang pembagian dibagi. rezeki. Ya. Ya ada untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ya. Mari Pak, silakan. Ya. Jadi ada bagian-bagian. Pak, ini jadi panennya berapa satu tahun? 2 kali Pak. 2 kali ya. 2 kali. Nah, jadi sekarang sedang masa tunggu. Ya. Nah sekarang bagian siapa nih Pak? Kalau yang seperti ini? Kalau ini udah dibajak Pak, udah dicangkul ya. Ini disimpan dulu sekitar 1 minggu buat nanti supaya jerami atau rumput yang ada di itu yang di dalam itu busuk Pak. Jadi itu bagus untuk pupuk gitu seperti itu. Jadi menunggu sambil busuknya rumput atau jerami seperti itu Bu. Yang itu kan baru kemarin Bu dicangkulnya. Betul. Pak, itu bibitnya dari mana Pak? Nanti kan ditanami padi nih. Ini kan dari sini juga Pak. Maksudnya Jadi, sekarang ditanamnya di mana? Maksudnya apa? Di sini kan Disemai sebelum dulu kan? disemai dulu, ya disemai dulu, tapi nggak di sini. Itu di darat Pak, Oh, atau di darat. bukan di sawah, di darat. Di darat. Ya. Lalu nanti ditanam di sini. Ya, nanam di sini. Ini diolah kembali ya Pak? Ya, ini dibuang dulu, nantinya dibersihkan baru Pak, ditanam. lalu ditanam. Ya. Berapa bulan itu sampai tumbuh, sampai Sampai berbuah? panen. Sampai panen, Iya. sampai panen di sini kan rata-rata 5 bulan Pak. 5 bulan. Lima Ini bulan bulan. apa tuh Pak? Biasanya bulan keberapa mulai penanaman? Penanaman di sini Janli Bu. Ya. Kalau kata orang tua semuanya harus serempak Janli, Januari, Juli. Oh, Januari Iya. dengan Juli ya. Bulan Januari dan bulan Juli. Juli. Nah itu waktu penanaman Pak. Waktu penanaman. Nah itu kan sudah mulai nanam Pak. Sekarang kan udah mulai Juli ya. Iya, iya, Jadi udah iya. mulai penanaman. Nah itu seperti itu. penanaman Ya. ya. Baik. Jadi kita saling berbagi Pak. Ini kan ada buat hama ya seperti itu. Kalau ini Bu kebetulan nih kali ini ya musim hujan ya. Itu musim hujan. Oh nanti sore biasanya hujan Bu. Ini kebetulan kan kalau musim hujan kayak gini Bu ya, airnya kurang bening gitu, jadi masih keruh sedikit gitu. Seru ya. Ya. Adat istiadat masyarakat di sini berbeda dari kebiasaan masyarakat Pada umumnya. pada umumnya. Oleh karena itu, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana Pak, adat yang ada di sini Pak. Kebetulan Pak di sini mayoritas kebetulan Muslim ya. Tapi di sini sebagian ada namanya kampung adat Pak. Pasti ada semacam upacara adat. Nah itu 1 tahun 6 kali Pak upacara adat di sini. Upacara adat 1 tahun 6 kali. kali. Nah, upacara adatnya bisa Bapak sampaikan Iya. seperti apa Pak? Seperti apa itu? Upacara adat yang 6 kali 1 tahun itu Pak di hari-hari besar Islam. Mulai dari awal bulan Muharram gitu ya, tahun Hijriah ya. Muharram, terus yang pertama Muharram ya. Yang kedua Maulud Pak, Maulud Nabi. Yang Ada ketiga Maulud juga ya? yang ketiga Jumadil Akhir, itu pertengahan tahun. Yang keempat Saban Bu, mau datangnya bulan puasa ya. Terus yang kelima itu Syawal atau Idul Fitri. Yang keenam itu Idul Adha. Jadi 1 tahun ada 6 kali upacara adat di sini di hari-hari besar Islam. Oke, jadi hari besar Islamnya sama ya Ya. dengan kebanyakan yang kita lakukan Ya, oleh masyarakat ya, ya. biasa. Pak, khusus untuk masyarakat adat itu ada nggak budaya yang khusus dirayakan di masyarakat suku kampung Naga ini? Ya. Ada juga Pak budaya yang ada di sini seperti misalkan hitanan ya, hitanan massal misalkan. Seperti apa itu? Sepertinya hitanan massal kan ada budaya juga ya, budaya misalkan di kesenian ya. Di sini ada budaya kesenian 3 macam kesenian Pak. Yang pertama terbang gembrung,
ya. Terbang Gembrung nanti bisa dilihat di balai pertemuan ada. Oke. Terus yang kedua terbang sejak, yang ketiga angklung. Itu budaya kesenian dulu Pak, yang masih sekarang masih digunakan tapi khusus untuk acara hitanan atau upacara adat-adat yang tertentu, Maulud Nabi seperti Idul Fitri, Idul Adha ya, itu digunakan malamnya bersamaan dengan takbiran Pak. Takbiran, ya. Maaf berkenan tadi dengan Idul Fitri dan Idul Adha, karena mereka juga beragama Muslim ya, Islam. Mereka melaksanakan sholat idnya di mana tuh Pak? Di masjid Bu. Di masjid. Masjidnya ya Pak. Ada. Di sekitar sini apa keluar? Enggak di tengah sini? di dalam sini, di tengah rumah maaf. Di tengah kampung ada, di tengah perkampungan ada masjid Pak. Melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan mereka juga ya. Pemirsa, nanti kita akan ajak ke sana ya Pak. Ya, ayo. Melihat bagaimana masjidnya, Ya. bagaimana hal-hal yang baru saja disampaikan oleh pembicara kita juga sebagai narasumber Pak Sutarya ini, kondisi yang ada apa yang disampaikan itu. Yuk kita masih melihat kondisi yang ada di Kampung Naga ini. Mari. Yuk.